bebas jerawat ya, sebenarnya jerawat ini inflamasi. Slide. Nah, ini saya sekarang praktek di Jakarta, dulu FK di USU di Medan, kemudian saya ambil bedah umum, saya juga operasi usus buntu, saya operasi prostat. Jadi saya udah lihat kalau orang prostat laki-laki usia 50-an tahun ke atas. Jadi kalau ada orang laki-laki datang ada keluhan susah kencing, buang air kecil bolak-balik malam, cek prostatnya, prostatnya gede pak. Jadi belum pernah dokter bedah umum ya. Kenapa dok? Usia berapa pak? 50-an, ya wajar. Waktu koasnya di apa namanya di internet lihat status hipertensi itu segini kan. Berapa tensinya pak? 140 per 90 dok. Tinggi ya dok. Bapak umurnya berapa? 60-an, ya wajar. Jadi lihat orang diabetes, terus saya diabetes kok nggak sembuh-sembuh dong. Bapak ibunya ada diabetes, iya sih keturunan diabetes, ya wajar. Itu tau nggak? Itu yang membuat saya sedih, saya ya nggak tahu bapak ibu atau luar nggak tahu sih. Saya kalau kita udah tua sakit, ya wajar lah. Jadi mumpung masih muda, ayo dugem, ayo main. Nah itu yang saya pelajari. Kemudian habis dari itu bedah umum, kemudian saya masuk bedah koas. Bedah umum juga sama waktu koas. Waktu saya memberikan bedah umum siap di IGD, nggak bisa tidur, nggak boleh tidur. Malam jam 12 jam 1 malam ada yang tabrakan harus kita kerjakan langsung, ada yang khusus butuh harus dikerjakan langsung. Selesai ngerjain jam 3 jam 4, taruhlah jam 3 jam 4, itu ngapain tidur? Enggak, bikin laporan. Besok pagi harus ada pertanggungjawaban. Itu dokter di rumah sakit umum, dokter pendidikan. Saya pendidikan bedah umum gitu. Terus lanjut lagi, setelah itu ambil bedah plastik lagi, sama juga luka bakar tengah malam. Nggak bisa, mana bisa besok lah, gitu nggak bisa. Harus standby. Jadi kita udah, saya bukan kita ya, saya puluhan tahun dokter spesialis, apalagi saya 2 kali ambil spesialis. Salah jalur, bukan salah jalur, memang itu jalannya. Nah, jadi udah puluhan tahun udah terbiasa tidur itu buang waktu. Benar nggak? Begitu selesai, wah saya kerja keras dong, saya sekolah keras dong, saya mau enak dong, saya mau ambil hasilnya. Begitu di rumah sakit operasi, malam jam ada pasien, oke saya operasi. Sebelum operasi datang petugas, dokter mau makan apa? Ada apa? Ada nasi goreng, mie goreng, nasi ayam, soto, nasi soto. Nah, saya suka di Pondok Indah ada sop kambing, Pak. Sop kambing, oke. Habis operasi makan sop kambing, reward dong. Operasi malam jam 1 jam 2 malam makan. Kalau 2 kali operasi malam 2 kali makan. Setelah ini kemudian saya bedah plastik, kemudian saya alhamdulillah saya kerja di, dan saya mulai mengatur lagi, mulai mengatur lagi. Jadi kalau ngomongin awet muda saya telat sih sebenarnya. Saya baru 2 tahun kenal sama KF ini. Slide. Work life ya tadi ya, seimbang. Itu prinsip kan. Work hard, play harder. Teman saya bilang, ayo kerja. Kita udah capek. Saya ingat saya waktu ada seminar saya di Korea, bukan seminar, saya ikut observer di satu klinik di Korea. Kemudian saya pulangnya malam, saya janjian sama supplier untuk satu produk. Saya bilang nanti saya kontak jam malam kita ketemu. Itu kalau nggak salah hari Jumat. Nah, saya ternyata operasinya agak lama.
saya terpaksa izin dari operasi. Waktu itu saya mau observer aja di klinik, satu klinik di Korea. Saya balik cepat-cepat ke hotel karena udah janjian sama supplier, tapi udah nggak ada orangnya udah nggak ada. Tadi orang hotel bilang tadi ada yang cari, katanya mungkin di depan sebentar nanti saya cari. Saya WA nggak bisa, akhirnya dia datang berdua. I'm sorry dokter, gitu. Ini dokter produknya. Oh iya, tadi saya minum di depan, bau minum. Ayo dokter kita minum. Enggak. Nah, kenapa? Karena hari Jumat. Mereka kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Play harder. Ya, dan itu terjadi di kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita kerja dong. Sabtu Minggu ngapain? Healing. Healingnya apa? Pulang pagi jam 2. Healing di sini. Jantungnya nggak healing. Duduk. Nah, itulah yang kadang-kadang kita suka. Sebenarnya keseimbangan itu seperti apa? Slide. Siang malam, kita udah diciptakan siang dan malam. Suka lupa, hari gini nggak ada malam. Siang terus. Waktu di COVID, ngapain coba? Klinik nggak buka, operasi nggak boleh. Apalagi saya kerjaan estetik, kecuali operasi yang bahaya segera ya. Kalau udah plastik itu kan ada estetik, ada rekonstruksi. Rekonstruksi itu misalnya, kalau misalnya ada kecelakaan itu harus dikerjakan segera. Tapi kalau saya mau operasi mancungin hidung, nggak ada segera. Harus minggu ini dok. Kenapa? Kalau minggu depan nanti saya nggak kepikiran lagi, ngerti nggak? Pernah nggak beli satu produk? Saya pengen banget beli baju. Aduh, baju itu keren banget, melewati. Aduh, keren banget. Aduh, mesti beli. Ya kan? Terus ditahan sama orang lah. Pokoknya nggak boleh. Bulan depan kamu beli. Bulan depan nggak pengen lagi. Karena memang nggak emergency. Tapi banyak orang karena masalah di rumah, tinggal pacar. Besok harus segera berubah. Harus operasi hidung gitu. Nah jadi orang tuh harus ngerti mana yang pagi, mana yang malam, mana yang penting, mana yang enggak. Karena kita enaknya kalau pagi ngapain? Kerja ya udah boleh buat tugas. Tugasnya pagi ya kerja, tugas sekolah, kuliah itu pagi kerja. Sore ngapain? Ya pulang, main teman-teman. Malam ngapain? Malam itu paling enak mikir. Karena pagi udah nggak kerja lagi, udah kerja, kita nggak punya waktu lagi buat mikir. Sore lagi jalan pulang ke rumah, diajak teman, ya udah main sama teman. Malam lagi tenang, mikir terus. Ke depan gimana, kemarin gimana, besok gimana, tahun depan gimana, planning. Harusnya malam selesai dong. Tapi kita terus saja kebiasaan sampai malam. Kalau saya pulang operasi jam 11 malam, anak saya masih lompat-lompat. Ntar ada yang bilang, dok saya nggak bisa tidur anak saya karena belum tidur. Anak nyontoh bapak ibunya. Nggak bisa nyuruh kamu tidur, anak bapaknya nonton Netflix, nggak bisa. Kebiasaan terus. Kita mau biasakan diri kita seperti apa? Dari pagi sampai malam. Udah biasa kerja, COVID nggak ada kerjaan, ngapain? Bisa tidur? Nggak bisa. Kalau anak kecil tidurnya enak banget 8 jam. Suruh anak kecil tidur 3 jam, nggak bisa. Kebiasaan. Kita biasa tidur 3 jam, disuruh 8 jam, nggak bisa. Bisa tidur jam 12, jam 1 orang ini ngantuk, habis nggak ngantuk, terus ngapain? Ya nonton. Murah itu cuma berapa puluh ribu langganan Netflix. Sekarang beda sama dulu. Dulu mau telepon masih cari koin dulu, repot.
Dulu kalau mau telepon tuh mesti cari koin. Ada koin nggak? Gue mulai jalan. Dia rusak. Gimana lagi ya telepon? Jalan. Jadi dulu masih bisa makan nasi. Masih bisa makan nasi karena kemana-mana harus jalan. Mau makan nasi harus jalan. Kalau sekarang kan jadi itu bedanya dulu dan siang, sekarang. Dulu siang ya siangnya udah zaman dulu banget. Saya zaman dulu banget di rumah nenek saya. Lampu itu masih baru keluar lampunya apa namanya? Ya gitu. Itu cuma berapa jam? Tengah malam udah mati sendiri. Kita sekarang lampu dipotong gitu, bukan ya? Langsung ada lampu, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak seimbang hidupnya. Slide. Pagi kita mulai hormon stres, kortisol, itu memecah lemak, memecah protein, memecah sel di badan kita. Itu hormon kortisol mulai pagi. Makanya jam 3, mulai jam 3, jam 4 kita mulai bermimpi, terus kita bangun. Itu hormon stres. Yang keluar apa? Epinefrin, buat kita olahraga, buat kita kerja, buat kita berpikir, kortisol. Hormon yang keluar hormon memecah Bapak Ibu, ngancurin. Itu pagi. Sore mulai jam 3 turun, mulai naik hormon rileks, melatonin. Melatonin apa yang keluar lagi? Insulin, menyimpan anabolik, membentuk kolagen, kulit, protein. Di situ kita membentuk mulai sore ke atas. Pagi mulai memecah, sore mulai membentuk hormon rileks, hormon tidur. Kapan kita membentuk? Saat kita tidur. Kapan kita makan? Saat kita siap hormon insulin. Kapan kita hormon pertumbuhan, bikin kolagen. Kolagen dibikin kan, harus ada bahannya. Mana dong bahannya? Makan. Kalau kita makan pagi, bikin kolagen atau dipecah. Ini hormon. Lihat matahari terbit, lihat matahari tenggelam. Ngikutin matahari, namanya sirkadian. Jadi kita ikut hormon kita ikut sama matahari terbit dan tenggelam. Nah itu kebiasaan kita bikin nggak ada matahari, nggak terbit dan tenggelam, nggak ada, terbit mulu. Terus kita bilang, Dok, saya usia segini, kakak saya usia segini, kenapa saya lebih tua daripada kakak saya? Ini, coba perhatikan lifestyle-nya. Gimana membentuk kolagennya? Kolagennya dihancurin terus. Slide. Stres pagi kita boleh stres. Olahraga lah pagi. Tapi jangan malam stres. Kalau malam stres apa namanya? Overthinking. Relax boleh nggak pagi? Boleh. Tapi pagi tempatnya hormon stres keluar. Hormon stresnya jangan balik malam. Udah kalau saya ini ya apalagi tugas medis yang sering atau tugas yang sering shift, diganti mataharinya kapan sesuai shift kerjanya. Bikin matahari sendiri. Kalau memang harus tidur siang, matiin lampu semua, tutup semua. Bikin matahari sendiri, bikin. Apalagi yang kalau punya anak kecil, udah hilang tuh mataharinya tuh, baru lahiran. Karena nggak peduli, anak kecil nggak peduli. Matahari terbit tenggelam nggak peduli, ikut sama anaknya. Anaknya tidur ikut tidur, anaknya bangun ikut bangun. Jadi tetap terjaga. Stres sama relax. Kalau terlalu stres, apa yang terjadi? Nadi kita kenceng terus,
banyak yang dipecah karena kortisol tadi memecah ya. Banyak yang dipecah, banyak kerusakan. Wah senang dong, saya banyak stres, saya senang. Kenapa? Saya tidak makan, saya stres. Terus saya olahraga, saya stres. Jadi banyak yang dipecah kan dok? Banyak. Saya turun dok 10 kilo. Oke. Tapi saya mau tanya dok, kenapa rambut saya rontok? Stres. Jangan lihat turun berat badan, lihat sehat atau enggak. Saya turun 20 kilo, kenapa gula darah naik? Jadi harus seimbang stres sama rileks. Jangan kejar berat badan, kejar keseimbangan. Bukan keseimbangan piringku ya. Seimbang hidup. Karena masih banyak orang makan karbohidrat, masih banyak orang makan sayur, makan buah. Tapi hidup baik dan tetap sehat. Ada yang berlebih, ada yang nggak berlebih, seimbang. Slide. Dan kita harus tahu ada makanan dan minuman yang rendah stres. Harus pilih makanan apa yang rendah stres, minuman apa yang rendah stres. Harus pilih. Apa yang bikin stres di dalam sel kita? Terlalu banyak sel isinya di dalam sel. Terlalu penuh di dalam sel, stres. Apa hormon yang bikin kita menyimpan tadi? Bikin membentuk? Hormon apa tadi? Insulin. Melatonin buat rileks ya. Insulin, growth hormon itu buat menyimpan. Jadi kalau insulin kita tinggi, kerjaan kita simpan. Akibatnya apa dalam satu sel? Stres. Nah, jadi kita harus tahu makanan apa yang mengurangi stres. Ya, bagaimana caranya juga mengurangi stres di dalam badan kita? Jangan sering makan. Salah satunya. Saya pernah durhaka sama ibu saya suruh saya makan, terus saya bilang bosan saya makannya itu aja. Pagi saya makan jam 7 ya, jam 10 saya pasti ada ngopi terinota ya, kekinian kok. Jam 12 makan sebelum operasi makan. Nanti jam 3 di tengah operasi, belum selesai operasinya, saya keluar mie instan dulu lah sebentar supaya rileks. Kan stres, operasi stres kan. Pulang malam makan malam. Nanti sebelum tidur nonton Netflix atau bikin ketikan di laptop sambil ngomel. Nggak bisa tidur. Martabak datang, mantep banget. Tapi besok saya ditanya, besok mau makan apa? Makanan apa ya? Bosan. Besoknya lagi, enaknya apa ya? Kok itu aja? Bosan. Kok itu aja? Bosan. Kenapa? Karena saya constantly makan. Ada nggak di sini yang ketemu pacarnya? Wah, senang banget. Seminggu sekali, sebulan sekali. Ketemu pacar setiap hari. Ada yang lain nggak? Sebulan sekali, bosan. Setiap kali kita yang sering selalu bikin kita bosan. Ya, bener ya? Bikin kita stres. Jangan banyak makan, sel kita stres. Makan lagi kata kamu. Kapan sih ini? Gak selesai makan. Yang keluar insulin. Pabriknya apa? Pankreas. Keluarin insulin lagi. Stres badannya selalu. Ini hiperinsulin. Itu yang masuk gerbong, itu sel. Kalau kita insulin naik, artinya ada karbohidrat, ada gula, ada glukosa. Dia mesti masukin ke dalam sel. Kalau gulanya nggak masuk ke dalam sel, namanya diabetes. Nggak boleh gula dalam darah tinggi, harus masuk. Sampai masukin insulin, masuk gula lagi insulin. Stres lagi orangnya sambil makan, udah stres sambil makan martabak, masukin lagi. Karena stres aja bisa bikin gula, liver kita bisa bikin gula. Liver bisa bikin gula, dari luar dapat gula lagi,
masukin insulin. Dok, gula darah saya tinggi. Gampang, saya kasih kamu insulin. Yes, dorong lagi, masuk ke dalam. Apa yang terjadi dalam sel? Orangnya gimana? Itu di luar masih ada gula-gula lain belum masuk. Siap, udah makan obat, masukin lagi makanan gula. Nah, apa yang terjadi di dalam? Gimana orang di dalam itu? Bisa nafas nggak? Slide. Mitokondria ini tempat mengolah energi, tapi harus pakai oksigen. Di mana yang bisa diolah? Apa yang bisa diolah pakai oksigen? Lemak. Apa yang bisa diolah pakai oksigen? Protein. Apa yang bisa diolah pakai oksigen? Gula. Tapi tanpa mitokondria, gula bisa diolah jadi tenaga. Jadi khusus lemak susah diolah, harus pakai mitokondria. Kompornya harus ada oksigen. Tapi kalau orang gula, kalau saya pakai oksigen, saya bisa jadi tenaga. Makanya gula lebih cepat diolah. Sebelum masuk mitokondria, mereka bisa dapat langsung jadi tenaga. Akibatnya apa? Karena gula udah banyak di badan, lemaknya diolah nggak? Enggak. Udah banyak dari gula, ngapain saya ngolah? Kata badan. Akibatnya makin banyak lemak, makin banyak sesek napas selnya. Akibatnya mitokondria kerja nggak kerja, oksigen nggak ada. Mitokondria ini umur sel. Mitokondria rusak, hancurlah selnya. Masih ada kerut tuh. Kalau dulu saya lari-lari nggak masalah, kena panas matahari nggak pakai sunscreen nggak masalah. Kalau sekarang udah perfect. Kenapa ya? Ini rusak selnya. Ada di mana mitokondria? Di mana-mana. Di mana sih mitokondria? Di dalam sel. Semua kulit, kuku, rambut. Itu ada selnya. Liver, pankreas, usus, ada selnya. Dulu saya makan sembarangan enak, nggak masalah. Terus sekarang makan sedikit aja, makan macam-macam pedas sedikit langsung pedas. Itu ada selnya rusak. Siapa yang rusak itu? Kita sendiri, lifestyle. Kalau nggak mitokondria rusak, selnya hancur. Tapi ada yang bisa hidup selnya tanpa mitokondria, namanya kanker. Nggak mau kan? Yes. Jadi gimana caranya banyakin oksigen di mitokondria? Caranya jangan bikin sesak, jangan banyakin gula, olahraga, nempel dinding supaya tarik nafas. Kalau kita cemas, kita nggak akan tarik nafas. Gitu aja. Tapi kalau kita rileks, kalau tidur nafasnya panjang, buangnya panjang. Nafas, jangan lupa kita nafas. Selain olahraga penting. Ya, tadi memperbanyak mitokondria. Orang yang sehat, mitokondrianya banyak. Energinya dibakar pakai kompor yang ada oksigen, menghasilkan panas. Jangan aneh kalau anak kecil minum susu, tidur, AC sedingin apapun berkeringat. Karena dia bisa menghasilkan energi. Karena mitokondrianya banyak. Sel yang banyak mitokondrianya, dia akan gampang berubah energi. Dan mereka akan sehat karena banyak oksigen di dalam selnya. Ini caranya gimana olahraga? Cara memperbanyak mitokondria. Tapi olahraga nggak bikin sehat. Olahraga bikin stres. Berhubungan sama hormon stres apa tadi namanya? Kortisol, epinefrin. Jadi olahraga dilakukan pada saat kita sehat, bukan sakit olahraga. Enggak. Kita sakit sehat, begitu sehat investasi dari dibilang sama Pak Sari, olahraga naik ke atas.
Slide. Ini kuncinya awet muda. Telomer. Telomer ini ada di dalam satu DNA kita. Saya ada ini nggak ya? Langsung aja ke sini ya. Ini telomer yang muncul. Ini sel, ini kromosom. Dia pecah, replikasi, bikin sel baru, sel baru, sel baru, sel baru. Kalau kita ini yang bagus, kemudian kita pecah jadi pendek, makin lama telomer makin pendek, terus selnya mati, nggak bisa bereplikasi lagi. Nah, kita kepengen telomernya jangan pendek-pendek dong, kalau bisa agak panjang supaya nggak cepat mati. Jadi selnya tetap replikasi terus banyak, nggak gampang replikasi ke anak, cucu, cicit, terus neneknya langsung mati selnya, enggak. Pengennya terus panjang, enggak. Memang pasti mati selnya, cuma jangan terlalu cepat mati lah gitu. Terus gimana caranya? Kalau ini yang biru ini selnya nggak mati-mati, namanya sel kanker. Jadi kita harus mati selnya, harus, tapi jangan cepat-cepat lah gitu. Jadi jangan, gimana caranya supaya kita nggak cepat mati selnya. Nah, ini kita mau belajar di sini. Tadi jangan banyak kerusakan, terus kita mesti kencing. Gimana caranya jangan cepat mati, jangan cepat pendek ini telomer. Slide. Itu telomer. Dari yang merah-merah panjang pendek. Terus kita lihat di bawahnya apa? Ada NAD. Keseimbangan badan kita itu bukan kalori tapi NAD. NAD itu bahan baku kita untuk sel. Gimana caranya supaya cepat rusak telomernya? Pertama, ini limiting. Kita nggak usah ngomongin ya. Kita ngomongin gimana caranya supaya panjang deh. Harus PPAR alpha ini, PARP ini kita aktif pada saat kita kortisol naik pada saat berpuasa. Jangan sering makan kalau mau awet muda. Apa SIRT? Stres, sirtuin, olahraga. Mau panjang telomernya, jangan sering makan, olahraga. Tapi jangan lupa keseimbangan tadi ya, jangan lupa. Kita sehat, begitu sehat saya mau awet muda. Banyak juga yang turun 20 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Wajahnya jadi peot. Gara-gara saya terlalu turun, saya jadi kelihatan tua. Kita rusak badan kita puluhan tahun, terus kita turun 6 bulan, taruhlah 6 bulan turun sekian kilo, terus kita mau protes sama puluhan tahun yang lalu, nggak bisa. Jadi karena memang malam, kan pernah nggak ditanya kenapa habis makan ngantuk ya? Karena hormon rileks. Kapan hormon rileks keluar? Melatonin sore. Makanya jangan makan pagi banyak-banyak, jangan makan siang banyak-banyak di kantor. Harusnya pagi sama siang pecahin yang kita bentuk tadi malam. Kapan kita makan yang benar sesuai hormon? Sore ke atas. Itu yang benar, sesuai hormon, sesuai kodratnya pagi dan malam. Slide. Nah, saya masuk ke cewek-cewek, ini nggak tahu cowok belum. Apa yang bikin stres? Facial wash, cuci wajah bikin stres. Makanya jangan cuci wajah terus 3 jam sekali cuci wajah, terus jangan bikin stres. Apa yang diangkat? Kelembapan. Wah, saya ada jerawat ada 5 biji. Seru banget, ini mati kamu jerawat gitu. Makin rusak selnya, bikin stres. Facial wash jangan sering-sering. Cari yang lembut banget. Apa lagi yang bikin stres di wajah, di kulit? Serum anti-aging, retinol lah, brightening lah, anti-aging lah, glowing lah. Itu bikin stres.
Boleh nggak kita stres? Boleh. Iya kan? Boleh kan? Makanya ada pagi, ada malam. Kapan kita stres, kapan kita relax. Harus seimbang. Selain apa yang bikin relax? Sunscreen. Karena dia ada moisturizer, nggak terlalu menolak dari panas juga. Bikin kita relax. Tadi ada pedes-pedes pakai sunscreen. Kok enak ya? Nggak terlalu panas. Apalagi pelembab. Ini diseimbangkan. Tadi saya barusan jawab pada yang tanya, dok saya pakai serum ini kenapa muka saya gatel semua, tolong dok gimana? Pakai apa? Pakai ini, ya terlalu stres, stop aja dulu itu. Harus ngerti, keren nggak punya badan otot yang bagus? Keren, punya kulit yang putih bersih nggak ada fleknya, keren. Caranya gimana? Dibikin stres, betul nggak? Bikin stres. Punya otot yang bagus, bikin stres nggak? Dibikin stres nggak? Mana bisa diam-diam aja minum susu protein yang gede? Nggak bisa. Bikin stres, istirahat. Makanya orang tuh influencer fitness itu nggak pernah ngangkat yang berat, ngangkatnya yang ringan. Kalau yang berat mukanya jelek. Makanya diangkatannya di videoin yang jelek, yang muka angkat berat nggak di videoin dong. Ada yang bilang kenapa saya selalu syuting dari belakang? Karena kalau di depan nggak boleh. Jadi itu bikin stres. Mesti tahu apa yang bikin stres, apa yang bikin relax. Itulah seimbang. Ya. Jadi, dok, saya banyak fleknya, iritasi muka saya, istri saya pedes, gatal-gatal. Supaya hilangin flek gimana? Bukannya lagi stres, jangan ngomongin flek, jangan ngomongin putih, brightening, jangan ngomongin level up. Oh, otot gede, gimana caranya supaya otot gede? Gimana badan saya sakit-sakit, sendi semua sakit, jalan susah. Jangan ngomongin otot gede, ngomongin sehat dulu. Dok, saya diabetes, badan saya kurus, saya pengen gemuk. Langsung penampilan. Jangan ngomongin penampilan, sehat dulu, baru naikin levelnya. Ini terakhir sebenarnya. Udah, silakan slide. Terima kasih. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.